Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi di dalam program Berkat Pagi yang selalu kita memberkati di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, di pagi hari ini kembali kita akan belajar suatu kitab yang dimana sambungan dari khotbah-khotbah kita atau Berkat Pagi yang sebelumnya masih tetap di kitab Yehezkiel. Dan sekarang kita akan belajar di pasal yang ke-47. Di sini ada suatu perikop yang berbicara tentang sungai yang keluar dari bait suci. Kalau kita boleh melihat dan membaca ayat ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu ayat yang dimana ini Tuhan berfirman kepada Nabi Yehezkiel, dan Tuhan berbicara untuk menyuruh dia untuk mengukur suatu air yang mengalir di bait suci. Dan kalau kita boleh baca, Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan mulai dari ayat yang pertama saya akan bacakan. Firman Tuhan bilang seperti ini. Yehezkiel 47 ayat yang pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah dari bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau kita lanjut ke dalam ayat yang ketiga, kita lompati, firman Tuhan bilang seperti ini. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Bapak Ibu Saudara, di sini adalah suatu ukuran yang pertama kali ketika Nabi Yehezkiel disuruh untuk mengukur kedalaman air tersebut. Dan kalau kita lanjut di dalam ayat yang keempat, firman Tuhan bilang seperti ini. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk ke dalam, sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia, sampai sini dulu Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita boleh melihat di bagian kedua kalinya, ketika Nabi Yehezkiel disuruh untuk mengukur lagi, untuk maju di dalam 1000 hasta lagi, dia sudah mendapati kalau kedalaman air tersebut sudah sampai di bagian lutut. Dan kalau kita lanjut lagi di ayat yang keempat masih, firman Tuhan bilang, kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Untuk ketiga kalinya Nabi Yehezkiel maju 1000 hasta lagi Bapak Ibu Saudara, dan kedalaman air tersebut sudah sampai di kedalaman tingkat di pinggang dari Nabi Yehezkiel. Dan lanjut kita boleh melihat lagi di sini. Kemudian ia mengukur 1000 hasta. Maaf, ayat yang kelima Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekarang sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertama Nabi Yehezkiel disuruh untuk mengukur kedalaman air yang keluar dari bait suci. Yang kalau kita boleh baca di ayat yang pertama tadi, dia pertama kali mengukur hanya sampai di pergelangan kaki. Dan yang selanjutnya untuk kedua kalinya sudah sampai di lutut. Begitu ketiga kalinya dia mengukur lagi sudah sampai di pinggang. Dan yang terakhir ketika dia disuruh untuk mengukur untuk terakhir kalinya, sudah tidak bisa untuk ia seberangi. Karena apa? Airnya sudah semakin meninggi dan bahkan menjadi sungai yang sudah tidak dapat diseberangi lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau di pagi hari ini saya akan berbicara tentang betapa pentingnya kita mengukur iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau boleh kita melihat sebenarnya ayat ini banyak sekali dipakai-pakai oleh hamba-hamba Tuhan atau pembicara-pembicara, pengkhotbah. Ini berbicara tentang bagaimana kalau ini gambaran ini adalah berbicara tentang Roh Kudus. Tapi kalau kita boleh belajar lagi di dalam ayat ini, saya akan membawakan kepada pengenalan kita akan Kristus saja.
Nah, sebenarnya banyak hal yang kita dapat pelajari di dalam ayat ini. Tapi untuk saat ini saya akan berbicara tentang bagaimana pengenalan kita di dalam pengenalan firman Tuhan. Kalau di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, air itu berbicara tentang firman Tuhan. Nah, ada juga yang bilang berbicara tentang Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu, kenapa di pagi hari ini saya berbicara tentang kebenaran firman Tuhan saja? Karena inilah kehidupan kita yang sesungguhnya, bagaimana hidup kita sebagai orang Kristen. Sebenarnya kita harus lebih mengenal apa itu kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita boleh melihat ukuran-ukuran yang sudah distandarkan bagi Yeskiel tadi, itu adalah mulai dari tahap yang rendah sampai bahkan dia sudah tidak bisa lagi mengerti, karena firman Tuhan memang sungguh sangat tidak dapat kita mengerti bagaimana Tuhan mencatat ini dengan luar biasanya, dan hanya kita bisa mengerti ini oleh karena hikmat yang daripada Tuhan saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita bagaimana kita harus hidup lebih mengenal kebenaran firman Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam ayat ini, di ayat yang ketiga sampai yang kelima ini juga berbicara bagaimana kalau hidup kita jangan pernah berhenti di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Karena semakin kita lebih mengenal firman Tuhan, semakin kita lebih membaca, merenungkan, bahkan setiap harinya kita juga mendengarkan firman Tuhan dari setiap pengkhotbah-pengkhotbah yang ada, itu akan membawa kita semakin hari semakin lebih mengerti apa itu maksud Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kita boleh melihat lagi di sini, kita juga harus mengusahakan untuk terus mengukur kerohanian kita lewat apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yaitu lewat kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu punya tahap standar yang harus kita terus tingkatkan di dalam kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Karena di luar sana Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang yang masih tidak mengerti apa itu firman Tuhan. Makanya mereka hanya mencopot sana sini ayat-ayatnya hanya untuk kepentingan pribadi. Mungkin juga bagi hamba-hamba Tuhan ada saja yang memakai ayat ini sebagai mungkin pembelaan diri. Tapi betapa pentingnya kita harus dibawa kepada pengenalan firman Tuhan agar kita mengerti dan tidak sembarangan untuk mencopot ayat-ayat firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau kita boleh juga lanjut, sebenarnya goal orang Kristen itu adalah seperti di ayat yang bagian terakhir, di ayat yang kelima. Kalau kita boleh baca sekali lagi, firman Tuhan bilang seperti ini. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Kalau kita boleh mengartikan secara rohani Bapak Ibu Saudara, di sini adalah suatu pembelajaran di mana kita sudah tidak bisa menghayati bagaimana itu kebaikan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Artinya kita sudah tenggelam di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita yang tadinya hanya pengikut Tuhan menjadi murid Tuhan. Kalau Bapak Ibu tahu apa itu perbedaan dengan pengikut dan murid, itu sangat berbeda jauh Bapak Ibu Saudara. Kalau pengikut Tuhan itu masih bisa dikatakan hanya sekedar mengenal dan berusaha ingin mengetahui siapa itu Yesus. Sedangkan murid itu berbicara tentang bagaimana Yesus sudah setiap harinya ada bersama dengan kita. Bahkan perkataan Yesus bisa saja disampaikan langsung kepada kita sendiri. Bahkan kita bisa melihat Yesus itu secara langsung lewat kuasanya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Contohnya saja, kalau kita boleh melihat perjalanan Yesus Kristus di dalam dunia ini pada 2000 tahun yang lalu, ada beberapa pengikut Tuhan dan ada yang namanya murid Tuhan. Di mana kalau kita boleh melihat murid-murid Tuhan ini adalah murid-murid orang-orang yang bisa langsung berada di sisi Yesus, yang selalu senantiasa beserta dengan Yesus. Sedangkan pengikut Tuhan itu hanya kadangkala ketika Yesus ada di situ baru mereka bisa menemui Yesus. Itulah perbedaan pengikut dan murid Bapak Ibu Saudara. Jadi goal kita sebenarnya sebagai orang Kristen adalah ketika kita sudah tenggelam di dalam hadirat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang semakin hari semakin kita pelajari dan
dan melalui kebenaran firman Tuhan kita dibawa untuk terus mengerti apa itu yang menjadi maunya Tuhan dan kehendaknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang singkat pagi hari ini semoga menjadi berkat dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita.